Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, menyambung di video yang sebelumnya ya tentang rumput pakcong. Nah, ini akan saya sambung dengan cara penanaman rumput pakcong, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa tahapan-tahapan yang harus teman-teman lalui ya ketika ingin menanam rumput pakcong. Yang pertama itu adalah melihat kondisi tanahnya, teman-teman. Ketika teman-teman itu ingin menanam di kondisi tanah yang seperti tanah persawahan ya, tanah yang berlumpur ya, sebisa mungkin teman-teman itu eh, membuat bedengan terlebih dahulu supaya nantinya air yang ada di tanah itu tidak menggenang. Nah, itu. Terus ya ketika teman-teman itu ingin menanam di daerah seperti pegunungan seperti ini ya, teman-teman ya, daerah perbukitan seperti ini, itu tidak usah diberi bedengan, itu tidak masalah. Terus yang kedua adalah eh, kendalikan rumput-rumput liar, teman-teman. Nah, itu rumput-rumput liar itu biasanya ketika kita menanam rumput baru pertama kali itu biasanya sangat mengganggu, teman-teman, ketimbang kita sudah menanam berkali-kali panen ya, karena biasanya rumput liar yang biasa ditanam yang biasa ada di tempat area kita akan menanam rumput pakcong ataupun rumput-rumput yang lain itu akan cepat sekali pertumbuhannya. Nah, makanya kita harus mengendalikan. Nah, contoh aja di daerah tempat saya ini, teman-teman ya, sebenarnya entah itu di perbukitan ataupun di persawahan sama aja, teman-teman. Nah, untuk di daerah saya ini daerah pegunungan, jadi di bukit-bukit seperti ini ya, teman-teman. Nah, tanahnya miring seperti ini. Jadi kalau untuk rumput di daerah pegunungan seperti itu termasuknya cepat sekali pertumbuhannya. Makanya kita harus benar-benar mengendalikan. Nah, kalau saya kemarin ini ya membuang rumput dulu, kita cangkul dulu rumput-rumputnya ya, rumput-rumput liar, biar nantinya pertumbuhan rumput liar itu agak sedikit terhambat ya. Jadi rumput pakcongnya lebih cepat tumbuhnya, makanya nanti setelah rumput pakcongnya itu tumbuh dan panen itu nanti rumput liar bisa akan lebih minim lagi ya. Yang penting sebisa mungkin awal tanam rumput liar harus dihilangkan dulu. Entah itu teman-teman mau menyemprot rumput liar dengan pestisida ataupun kita bakar ya nggak masalah. Itu tergantung teman-teman aja. Nah, kalau untuk tempat saya itu ya lebih baik daripada menggunakan pestisida ataupun obat-obatan, yang mending kita buang aja ya supaya nantinya tidak mengganggu kondisi tanah. Terus yang kedua adalah yang selanjutnya, yang ketiga itu kita eh, bikin aliran ataupun bikin tempat penanaman. Nah, kalau untuk tempat saya cara penanamannya itu seperti ini, teman-teman ya, ditidurkan. Makanya tempat-tempat penanamannya itu kita bikin seperti bedengan kecil, teman-teman, tapi kita aliri seperti aliran air ya, seperti selokan kecil. Nah, nantinya yang tempat-tempat seperti inilah yang akan nantinya akan saya gunakan untuk menanam, bukan yang di atasnya. Karena teknik cara penanaman saya itu menggunakan teknik ditidurkan seperti ini, bukan ditancapkan. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, ini ya, ini tadi baru saya tidurkan seperti ini. Ini areanya ya sekitar ada 10 meteran kayaknya ada di teman, sampai sana ya, dari sana ke sini. Nah, itu sudah saya berikan bibitnya semua, itu semuanya ditidurkan. Nah, kenapa di teknik penanamannya ditidurkan? Karena saya sudah pernah mengalami ataupun sudah pernah mencoba, teman-teman ya, dari dua teknik. Yang pertama itu teknik ditancapkan seperti ini ya, dengan teknik ditidurkan ternyata lebih efektif dan lebih cepat pertumbuhannya itu ditidurkan, teman-teman. Nah, kenapa? Karena ketika ini untuk perbandingan dulu ya, teman-teman ya, ketika kita menanamnya dengan cara ditancapkan seperti ini, ternyata yang nantinya tumbuh paling subur itu yang di bawah aja, teman-teman. Yang di atas itu tumbuh tunas, cuma pertumbuhannya itu tunas kecil, teman-teman, nggak bisa tunas yang besar. Nah, jadi yang nantinya akan menjadi tunas utamanya itu adalah yang di bawah. Jadi ini termasuknya kurang maksimal, dan kasihannya ataupun disayangkannya adalah tunas bagian ruas-ruas yang nantinya seharusnya itu bisa menjadi tunas-tunas baru ya, seperti 1, 2, 3 ini nanti terbuang sia-sia, malahan cuma satu ruas aja yang bermanfaat. Nah, ini menurut saya kurang maksimal, teman-teman. Nah, dibandingkan dengan cara penanaman yang ditidurkan. Nah, dibandingkan dengan penanaman yang ditidurkan ya, ternyata setelah saya membuat percobaan ya untuk perbandingan dengan yang ditancapkan itu sangat berbeda sekali, teman-teman. Nah, untuk yang ditidurkan seperti ini, teman-teman ya, ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, ada 4 ruas yang nantinya akan menjadi
tunas-tunas baru yang akan cepat pertumbuhannya, dan dapurannya itu akan cepat sekali meluas teman-teman. Kenapa? Karena dari 4 ruas ini nantinya akan tumbuh semua tunas-tunasnya teman-teman, dan pertumbuhannya dari tunas-tunas ini ya, walaupun pertama kali tumbuh itu nanti akan tumbuh yang lebih maksimal dan lebih besar teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Jadi saya menggunakan teknik ditidurkan seperti ini. Nah terus lagi teman-teman, untuk jarak tanamnya ya, jarak tanam dari tempat tanam ini dengan yang di sana itu sekitar saya menggunakan sekitar 50 cm. Tujuannya itu nantinya supaya ketika dapuran dari rumput pakcong ini sudah mulai meluas, biasanya itu di panenan ketiga dan keempat dan seterusnya itu pertumbuhan dapuran ke sampingnya itu lebih luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi biar nanti ada jeda untuk penyekatnya teman-teman. Nah jadi sebisa mungkin biar nanti dari garis ini ya, tanaman ini dengan yang di sana itu ada sekatnya, biar enggak nempel gitu teman. Jadi nanti ketika kita ingin memupuk itu enggak terlalu lebar-lebar gitu teman-teman. Nah terus lagi teman-teman, sebenarnya ketika kita mau menanam rumput pakcong itu lebih baik jarak tanamnya itu lebih lebar lagi teman-teman. Ini jarak minimal itu kalau di tempat saya 50 cm ya, karena jarak-jarak sebelumnya ketika saya tanam sekitar 40 cm itu ternyata dapurannya itu cepat sekali menyempit teman-teman ya. Jadi jarak tanamnya yang harusnya masih lebar itu ternyata sudah ditumbuhi tunas-tunas baru dari rumput pakcong itu ketika setelah dipanen. Makanya 50 cm itu jarak minimal untuk ditanam ya di tempat saya. Lebih bagusnya lagi ketika lebih lebar lagi teman-teman, kisaran 60 ataupun 70 cm. Nah itu nanti akan lebih maksimal lagi pertumbuhan dapuran rumput pakcong. Nah jadi seperti itu teman-teman. Ini ya kita lihat-lihat dulu. Nah terus apakah ketika kita sudah menidurkan rumput pakcong ini cuma dibiarkan seperti ini aja? Nah ternyata tidak teman-teman ya. Kita harus menimbun ya, menimbun rumput pakcong ini, tapi timbunnya sedikit-sedikit aja. Nah supaya nantinya pertumbuhan dari akarnya itu cepat ya, untuk merangsang akar. Nah kita timbun itu nggak usah terlalu dalam ya, cuma yang penting dari bagian rumput pakcong ini tuh tertimbun tanah teman-teman. Nah sedikit. Nah kalau terlalu dalam nanti malahan busuk teman-teman rumput pakcongnya ya. Jadi sebisa mungkin ya timbun yang dangkal-dangkal aja seperti ini. Nah ini ya. Nah jadi seperti ini toh teman-teman ya, itu nanti ditimbun juga. Nah semuanya ditimbun. Nah setelah nanti ditimbun ya, karena kalaupun ditimbun itu tidak kita injak-injak ya, tidak kita padatkan, enggak. Kalau dipadatkan malah justru nanti rumput pakcongnya nggak bakalan tumbuh teman-teman, karena tanahnya itu menjadi keras. Nah cukup kita timbun seperti ini aja, kita diamkan. Nah itu teman-teman. Nah ini lebih simpel ya, lebih simpel dalam penanaman seperti ini. Nah itu ya. Nah terus ketika tanamnya seperti ini juga nanti ketika kita memupuk juga lebih simpel lagi, lebih mudah lagi teman-teman ya. Tinggal kita pupuknya sesuai dengan garis lurusnya itu aja. Dan terus untuk perawatannya, nah untuk perawatan biasanya jarak sekitar 2 minggu ataupun 1 minggu lebih ya, biasanya tunas itu sudah mulai tumbuh teman-teman. Kita baru beri pupuk yang pertama. Pupuk pertama itu biasanya saya gunakan pupuk urea ataupun Posca ya. Itu pupuk sebagai pupuk untuk merangsang pertumbuhan yang lebih cepat dulu ya, biasanya di awal tanam. Tapi setelah panen pertama atau panen perdana biasanya saya gunakan pupuk kohe teman-teman ya. Kotoran hewan, entah itu kelinci, kambing, domba, bahkan boleh misalkan kayak teman-teman ada dekat peternakan ayam ya, ayam petelur ataupun ayam pedaging itu juga bisa ya. Malah itu biasanya lebih cepat tumbuhnya teman-teman. Nah itu. Nah ini teman-teman. Nah mungkin cukup sekian dulu teman-teman, ini sedikit gambaran cara penanaman rumput pakcong ya. Semoga ini bisa menjadi salah satu gambaran untuk teman-teman semua, bagaimana cara menanam rumput sebisa mungkin ya, biar cepat tumbuhnya. Dan ini nggak cuma untuk rumput pakcong, rumput odot pun juga bisa ditanam seperti ini, dan ini bisa menjadi lebih maksimal lagi untuk pertumbuhannya. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.